Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kita akan membahas manajemen pada bisnis transportasi dan logistik beserta ruang lingkupnya. Perkenalkan, saya Vivia Priyanti dan teman saya Ira Ikawati, dan teman saya satu lagi adalah Hafsah Kanila. Nah, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya jika kita salam TLM ITEL Trisakti. Salam TLM ITEL Trisakti 97531. Belajar, sukses. Oke, di pertemuan ini kita akan membahas 3 topik, yaitu yang pertama, kita akan membahas manajemen pada bisnis logistik beserta tugas, fungsi, dan contoh bisnis di bidang transportasi. Lalu kita sini akan membahas tentang manajemen transportasi. Kita akan membahas tentang fungsi, tugas, dan contoh bisnisnya. Lalu yang ketiga, kita akan membahas 10 badan usaha di Indonesia beserta contoh perusahaan di bidang transportasi dan logistik. Nah, sebelum ke situ, kita harus membedakan dulu nih pengertian manajemen dan bisnis. Manajemen memiliki arti suatu seni dalam ilmu dan pengorganisasian seperti menyusun perencanaan, membangun organisasi, serta melakukan pengawasan dan tindakan agar semua di manajemennya bisa berjalan dengan lancar. Lalu, bisnis itu sendiri merupakan kegiatan atau aktivitas yang bertujuan untuk menghasilkan uang dengan menghasilkan baik itu barang maupun jasa. Nah, pengertian pada manajemen pada bisnis logistik merupakan tindakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian arus barang, uang, dan informasi terkait melalui proses pengadaan, penyimpanan, transportasi, distribusi, dan pelayanan pengantaran sesuai dengan jenis, kualitas, jumlah, waktu, dan tempat yang dikehendaki konsumen secara aman, efektif, dan efisien. Lalu di sini kita akan membahas tujuan. Nah, tujuannya itu adalah mendistribusikan baik itu barang ataupun jasa secara tepat, baik secara waktu, bahan, dan kualitas dengan biaya serendah mungkin untuk mencapai keuntungan semaksimal mungkin. Lalu misinya adalah mendapatkan barang ataupun jasa yang tepat dengan waktu yang tepat, dengan jumlah yang tepat, dan kondisi yang tepat dengan harga terjangkau. Lalu di sini kita manajemen logistik itu memiliki 7 fungsi. Yang pertama itu ada fungsi perencanaan dan pemenuhan kebutuhan. Nah, fungsi ini merupakan sebagai penentu kebutuhan dari setiap program yang akan dijalankan pada manajemen logistik. Nah, mulai dari menganalisis produk yang akan dipakai, skala prioritas, terus aksesibilitas dalam mendapatkan barang. Lalu, fungsi yang kedua ada fungsi penganggaran. Nah, setelah kita melakukan perencanaan, kita butuh adanya budget untuk fungsi pengadaan tersebut. Nah, budgetnya itu kita harus sesuai dengan perencanaan yang di awal. Lalu fungsi yang ketiga ada fungsi pengadaan. Nah, manajemen logistik sendiri ini tujuan awalnya itu memang yang paling terpentingnya adalah ketersediaan barang. Jadi kalau misalnya ada suatu barang, kita harus sesuai dengan perencanaan yang di awal. Jadi kalau misalnya nggak ada ketidakcocokan antara barang yang di gudang dengan yang perencanaan di awal, kita harus melakukan improvisasi dan melakukan kajian ulang. Lalu fungsi yang keempat adalah fungsi penyimpanan dan penyaluran. Manajemen logistik sendiri ini merupakan sebuah proses mulai dari penerimaan, penyimpanan, hingga penyaluran ke tempat tujuan. Lalu fungsi yang kelima adalah fungsi pemeliharaan. Fungsi ini bertujuan untuk memastikan barang yang disimpan agar tidak rusak. Lalu fungsi yang keenam ada fungsi penghapusan. Ini bertujuan untuk memperbaiki, mengganti dengan yang baru, terus memisahkan antara barang yang masih baik dengan barang yang udah rusak. Lalu yang ketujuh ada fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap fungsi itu berjalan dengan baik. Lalu di sini ada tugas manajemen pada bisnis logistik. Yang pertama itu menentukan pemakaian logistik baik secara privat maupun secara agen. Yang kedua menentukan moda transportasi yang dipakai. Apakah dalam bentuk
darat, laut, ataupun udara. Lalu yang ketiga, menentukan lokasi pergudangan di lokasi yang terbaik. Yang keempat, menentukan kegiatan operasional gudang. Lalu di sini ada 4 contoh di bisnis di bidang transportasi dan logistik. Yang pertama itu packing and moving. Ini merupakan jasa yang bertujuan untuk memfasilitasi kebutuhan pemindahan baik itu gudang, rumah maupun kantor, mulai dari pengecekan barang, packing hingga ke tempat tujuan. Yang kedua adalah warehouse. Warehouse merupakan bagian dari sistem logistik yang berfungsi untuk menyimpan serta menyediakan informasi mengenai status serta kondisi yang selalu update dan bisa diakses oleh siapapun. Lalu contoh yang ketiga adalah freight forwarding. Ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa untuk proses penerimaan dan pengiriman barang ekspor maupun impor yang mencakup darat, laut, dan udara. Nah, ketiganya ini yang di bidang udara ini memiliki kelebihan yaitu lebih cepat sampai. Namun, kelemahannya adalah biayanya yang relatif mahal. Lalu yang kedua ini adalah yang jalur darat. Jalur darat ini yang paling banyak diakses dan paling sering dan paling murah dan paling dipilih oleh masyarakat. Lalu yang ketiga adalah jalur laut. Nah, jalur laut ini cenderung lebih murah, tetapi waktu pengantarannya juga relatif lama. Lalu yang terakhir adalah special handling service. Nah, ini merupakan perusahaan yang mengurusi barang yang pengirimannya kompleks dan butuh penanganan dan sistem khusus dalam proses pengirimannya. Misalnya aja vaksin. Nah, vaksin itu kan punya alur distribusi yang panjang dan kompleks. Nah, vaksin ini cocok buat dikirim melalui special handling service karena butuh penanganan khusus, karena vaksin itu harus berada dalam suhu yang minimal dan yang suhu yang sesuai. Nah, sekian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Manajemen pada bisnis transportasi adalah sebuah proses perencanaan dan pengoperasian sistem transportasi ke arah peningkatan akses dan mobilitas arus kendaraan, barang, orang yang maksimal dengan menghemat sumber keuangan dan energi sehingga menjaga mutu lingkungan dan kehidupan. Manajemen pada bisnis transportasi ini bisa ditinjau dari dua sisi. Yang pertama, manajemen transportasi pada industri atau perusahaan kayak misalnya kegiatan logistik. Lalu yang kedua itu ada manajemen pada transportasi umum atau public transport. Lalu ada fungsi manajemen pada transportasi. Yang pertama adalah fungsi perencanaan. Perencanaan adalah skema kegiatan atau cara yang dirumuskan sebelum melakukan kegiatan agar tujuan dapat tercapai dengan maksimal. Contohnya tuh kayak merencanakan kapasitas bus, area dan gedung pengoperasian, lokasi parkir armada, kapasitas armada, lalu koneksi dan sosialisasi. Nah, lalu ada perorganisasian atau organizing adalah proses dalam manajemen yang berupa pengawasan dan penugasan. Secara sederhana, struktur organisasi pada perusahaan transportasi itu ada direktur utama. Direktur utama ini yang membawahi beberapa direktur lainnya. Lalu ada direktur pemasaran. Nah, direktur pemasaran ini ada bagian-bagiannya, ada bagian penjualan, ada bagian tarif, ada bagian pelayanan, dan ada bagian promosi. Nah, lalu ada pengawasan. Pengawasan merupakan kegiatan pokok dari manajemen agar segala pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah digariskan. Untuk memudahkan pengawasan kinerja perusahaan transportasi, itu perlu adanya laporan. Kayak misalnya laporan dari pihak manajemen kepada pemilik modal, lalu laporan dari supir atau tenaga kerja lapangan kepada manajemen yang lebih tinggi. Nah, laporannya itu berupa kayak segala sesuatu yang berhubungan dengan pelayanan, kayak misalnya administrasi, keuangan, kinerja staf, atau kendala-kendala yang dihadapi di lapangan. Nah, lalu dari hasil pengawasan tersebut maka akan diambillah evaluasi. Nah, evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui sampai di mana tujuan yang telah
dicapai dan kegiatan mana yang belum diselesaikan atau sedang dalam proses penyelesaian. Nah, kegiatan evaluasi meliputi mempelajari perkembangan usaha, mengadakan pengukuran tingkat keberhasilan, dan mengadakan berbagai usaha untuk memecahkan hambatan. Nah, di sini ada tugas manajemen transportasi. Ini ada 3 tugas utama manajemen transportasi. Yang pertama ada menyusun rencana dan program untuk mencapai tujuan dan misi organisasi secara keseluruhan. Yang kedua, meningkatkan produktivitas dan kinerja perusahaan. Yang ketiga, mampu menentukan moda transportasi apa yang mau dipakai yang sesuai dengan situasi. Nah, kan kayak misalnya nih, manajemen transportasi dari sisi industri atau kegiatan logistik. Misalnya, kan transportasi darat, transportasi udara dan transportasi laut itu kan memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Misalnya kita mau mengirim barang. Kalau kita menggunakan transportasi udara, memang waktunya itu lebih cepat, namun membutuhkan harga yang lebih mahal. Nah, kalau kita mengirim barang menggunakan transportasi laut, itu kan harganya memang lebih murah, tapi kita membutuhkan waktu yang lama. Nah, disitulah peran manajemen transportasi untuk menentukan mode transportasi apa yang mau digunakan sesuai dengan kebutuhan. Nah, ada juga pertimbangan dalam memilih mode transportasi. Yang pertama, tarifnya, kehandalannya, terus perlu nggak sih mode transportasi tambahan, lalu kerugiannya, lalu kondisi internal perusahaan angkutan. Bisnis transportasi yang pertama ada travel point to point, yaitu layanan angkutan penumpang dari terminal sampai ke kota tujuan sesuai trayek atau jurusan yang dilayani oleh travel. Lalu ada transportasi online, suatu penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang berjalan dan dengan mengikuti serta memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan atau teknologi berbasis aplikasi dan online, baik untuk perusahaan maupun untuk pembayaran atau payment. Lalu ada transportasi umum atau publik, layanan angkutan penumpang oleh sistem perjalanan kelompok untuk digunakan masyarakat umum. Indonesia memiliki 10 badan usaha. Yang pertama, perusahaan perseorangan, yaitu sebuah usaha yang hanya dimiliki oleh seseorang saja. Seseorang ini biasa disebut manajer atau direktur perusahaan. Pemiliknya bertanggung jawab penuh atas semua kegiatan termasuk resiko usahanya. Jadi dia punya tanggung jawab yang tidak terbatas. Bisa dibilang juga untung dan ruginya ditanggung sendiri. Yang kedua ada firma, yaitu kerjasama menjalankan usaha yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan nama bersama. Modalnya dari pendiri itu sendiri. Laba dan keuntungannya dibagi sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan. Masing-masing anggota firma memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas. Lalu yang ketiga ada CV atau perseroan komanditer, yaitu bentuk perjanjian kerjasama dengan mendirikan usaha antara orang yang bersedia mengatur dan bertanggung jawab penuh dengan kekayaan pribadinya dengan orang yang hanya memberikan modal tapi tidak bersedia memimpin perusahaan tersebut. Jadi maksudnya misal ada 2 pengusaha yang kerjasama. Nah, di sini 1 orang yang mengatur dan bertanggung jawab, satunya lagi yang ngasih modal. Lalu yang keempat ada PT atau perseroan terbatas, yaitu badan usaha sekaligus badan hukum yang terdiri dari para pemegang saham yang disebut stakeholder dengan tanggung jawab terbatas terhadap utang-utang perusahaan sebesar modal yang mereka tanamkan. Di PT ini banyak keuntungannya, makanya banyak pengusaha yang memilih badan usaha PT. Contoh keuntungannya adalah badan usaha yang dimiliki sangat luas, pergerakan bidang usahanya bebas, lalu tanggung jawabnya terbatas pada modal yang disetorkan. Lalu yang kelima ada persero atau perseroan terbatas negara, yaitu bentuk perusahaan milik negara yang sebelumnya bernama perusahaan negara. Umumnya persero ini terjadi dari perusahaan negara yang kemudian diadakan penambahan modal yang ditawarkan kepada pihak swasta. Tujuannya melayani masyarakat sekaligus mencari keuntungan dengan harapan tidak mengalami kerugian. Yang keenam ada PB atau perusahaan daerah, adalah perusahaan yang saham-sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah atau Pemda. Tujuan didirikannya PD ini adalah untuk mencari keuntungan yang dapat digunakan untuk membangun daerah, biasanya berbentuk perseroan terbatas atau jenis usaha lain, asalkan dimodali dan dikelola oleh Pemda. Yang ketujuh ada Perum atau perusahaan negara umum.
Perum adalah bentuk perusahaan negara yang juga bertujuan untuk mencari keuntungan. Selain mencari keuntungan, Perum juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Yang kedelapan ada Perjan atau Perusahaan Negara Jawatan, yaitu perusahaan yang segala bentuk kegiatannya ditujukan untuk kesejahteraan umum, namun tidak meninggalkan sisi efisiensinya. Yang kesembilan ada koperasi, yaitu perkumpulan orang-orang yang memiliki tujuan untuk mengadakan kerjasama. Koperasi bertujuan untuk menampung kegiatan perekonomian pada tingkat lapisan bawah. Badan usaha ini merupakan gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan. Yang ke-10 ada yayasan. Umumnya yayasan adalah sebuah badan hukum dengan kekayaan yang dipisahkan. Tujuan pendirian yayasan bukanlah untuk mencari keuntungan, namun untuk tujuan sosial. Contoh perusahaan di bidang transportasi ada PT Kereta Api Indonesia, PT Kereta Api Logistik atau KALOG, PT Pelabuhan Indonesia II, PT Pengembangan Pelabuhan Indonesia, PT Jasa Armada Indonesia, PT Jasa Peralaan Pelabuhan Indonesia, PT Pelabuhan Indonesia III. Sedangkan di bidang logistik ada CV Pajero Logistik, CV Jaya Abadi Express, CV Adidaya Logistik, CV Kegak Limang Logistik, CV Edelweiss Logistik. Lalu PT Angkasa Pura Logistik, PT Angkasa Pura Kargo, PT Angkasa Pura Propertindo, PT Pos Indonesia, PT Pos Logistik Indonesia, PT Pelindo Energi Logistik. Dari presentasi ini dapat diambil kesimpulan bahwa bisnis yang bergerak di bidang logistik berfungsi untuk memudahkan pengiriman barang dari produsen ke konsumen dengan efektif dan efisien tanpa mengurangi nilai suatu barang. Sedangkan fungsi bisnis di bidang transportasi adalah dapat mempermudah segala mobilitas manusia dalam sehari-hari hingga tercapai kenyamanan, kesejahteraan, dan kemudahan hidup. Sekian presentasi dari kelompok kami yang membahas tentang manajemen pada bisnis transportasi dan logistik. Kami menyadari bahwa masih banyak sekali kekurangan dalam video ini, ataupun kesalahan dalam pengucapan kata ataupun kalimat. Untuk itu, kami sangat membutuhkan kritik ataupun saran dari kalian agar dapat kami perbaiki di video selanjutnya. Nah, bagi kalian yang punya kritik ataupun saran, boleh komen di bawah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.